Siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK, pasti kami akan bongkar, kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Ya, kalau Bung Noel tidak percaya, itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, masih soal Pak Hasto ya yang ditersangkakan oleh KPK. Nah kali ini ada Bung Noel dan juga Bung Guntur di salah satu acara TV One ya teman-teman semua. Dan sini terlihat ya Bung Noel sepertinya kena sekak oleh Bung Guntur. Nah jadi di sini Bung Noel mengatakan bahwasanya ini hanyalah orkestrasi dari Pak Hasto yang dimana sepertinya Pak Hasto saat ini lagi susah tidur gitu ya. Dan seperti yang Pak Hasto katakan, beliau adalah pejuang keadilan seperti Bung Karno. Tapi di sini Bung Noel mengatakan bukan seperti Bung Karno tapi Bung Parno. Yang dimaksud Bung Noel di sini seperti Bung Parno ini ya, di mana Bung Hasto saat ini lagi ketakutan gitulah kurang lebih ya. Tapi teman-teman semua, hal itu pun ditepis oleh Bung Guntur ya teman-teman semua. Yang dimana Bung Guntur mengatakan ya begitulah reaksi dari orang yang panik karena video-video itu akan mengancam bosnya gitu. Kenapa di sini mengatakan video? Karena kan kita tahulah ya, video-video yang sudah disiapkan oleh orang-orang Pak Hasto sendiri yang nantinya akan dibongkar-bongkaran gitulah kurang lebih ya. Maka dari itu banyak rakyat yang mengatakan bahwasanya inilah PDI versus Jokowi. Tepuk tangan dulu guys. Oke teman-teman semua, langsung saja kita ke videonya. 100% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Itu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Gak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah, gitu loh. Karena perbuatan personal, gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu berpakai siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK, pasti kami akan bongkar, kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Bang Guntur Romli, gimana nih kemudian tanggapannya? Ini kemudian dibilang Bung Parno malah katanya. Jadi apa ini adalah upaya untuk menghambat kasusnya saja agar tidak berjalan begitu atau bagaimana? Ya, kalau Bung Noel tidak percaya, itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Kalau disampaikan tadi ya soal Bung Karno, ingat ada perkataan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa perjuangan kalian itu lebih berat kalau aku menghadapi penjajah, tapi kalau kalian menghadapi bangsa sendiri. Artinya apa? Ada bangsa dari kita yang menggunakan cara-cara penjajah, melakukan kriminalisasi, ya, melakukan serangan politik untuk membunuh karakter. Ini kan khas penjajah. Jadi itu yang harus kita ingat. Ya, ketika Mas Hasto mengutip Bung Karno itu bukan ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, bukan. Tapi beliau mengaku sebagai murid dari Bung Karno, spirit perlawanan, spirit tidak pernah tunduk. Ya.
Dan ada buku yang dipegang oleh Bung Hasto waktu itu soal Bung Karno penyambung lidah rakyat, itu karangan ditulis oleh Cindy Adam. Bab 9 itu kan terkait bagaimana Bung Karno masuk penjara karena aktivitas politik ya, tapi dipakai dengan kasus hukum untuk menjebloskannya kepada penjara, dan suasana kebatinan itulah yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kasus ini benar-benar akan membuka publik terkait soal pemberantasan korupsi. Kenapa Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi dengan tidak adanya kerugian negara di situ, tidak ada bukti-bukti hukum yang kuat tapi dikriminalisasi. Baik, Bang Tapi Guntur, kita mengapa tangkap poinnya, kasus-kasus Bang. korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang Oke. kerugiannya triliunan miliaran malah ditutup-tutupi? Baik. Jadi backfire, dia bilang ada bukti-bukti besar dan lain-lainnya. Malah nanti blunder buat dia. Nanti ketika nanti penegak hukum bilang mana bukti-buktinya, kalau dia nggak bisa buktiin gimana? Jadi yakin tidak ada ya video-video yang mengaitkan dengan Pak Jokowi? 1.000.000% nggak ada tuh. Oke. Oke. Nah 1.000.000% juga kita tuntut supaya itu ada. Oke. Supaya dibuktikan. Iya dong, jangan maksudnya gini, jangan lempar-lempar bola panas yang akhirnya tidak bisa bertanggungjawabkan. Ya. Kalau kayak saya dari dulu kan saya buktiin terus. Apa yang saya sampaikan saya buktiin terus. Jangan-jangan apa yang menjadi kegundahan Mas Hasto ini, kegelisahan dia yang nggak bisa tidur ketika menjadi TSK. Sebetulnya kan mungkin ada doa-doa orang yang dulu dizalimi beliau. Akhirnya doa itu sekarang berjalan. Ya sudah, jangan dikait-kaitkan problem politik dia dengan politik gitu loh. Ya sudah, ini kasus hukumnya, fokus aja di situ. Buktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan penegak hukum juga sedang melakukan pembuktiannya juga kan. Ya sudah, nanti di persidangan aja. Jangan ngebangun opini-opini, mengorkestrasikan sesuatu yang sebetulnya saya yakin beliau juga tidak akan mampu membuktikannya. Berarti tidak ada kekhawatiran ya kalau video-video itu diungkap ke publik ya? Pertama, jelas tidak berani dia ngeluarinnya. Kedua, kita juga akan mau tahu benar nggak itu gitu loh. Yang pasti saya katakan tidak mungkin ada. Kalau dia bilang banyak, kita buktiin aja. Gitu. Kalau dia bilang banyak ya buktikan aja. Tahu sampai banyak lah, 3 atau 4 lah. Baik. Gitu. Bang Guntur, nggak Menurut saya itu ucapan dari orang yang merasa terancam atau panik karena akan mendapatkan yang Anda sebut sebagai serangan balik. Tapi bagi kami ini merupakan upaya perlawanan ketika kasus atas nama korupsi ini disalahgunakan untuk kasus politik. KPK baru melakukan penggeledahan terhadap kantor BI dan sudah menetapkan 2 orang tersangka, tapi kemudian tiba-tiba diralat. Karena disebut, dari yang disebut tersangka itu terkait dengan politisi yang sampai saat ini masih ada dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian juga kasus-kasus korupsi yang lain yang melibatkan kerugian negara yang disebut dengan triliunan, miliaran. Ada fakta pengadilan yang menyebutkan di situ ada Blok Medan, ada nama Bobby yang disebut di situ. Kemudian juga laporan pengaduan saudara Ubedillah Badrun terhadap dugaan korupsi, ya nepotisme terhadap nama-nama yang disebut keluarga Jokowi seperti Gibran dan juga Kaisang. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK. Sementara untuk kasus penetapan tersangka Hasto Kristianto, Ketua KPK tidak menyebut di situ berapa sih nilai kerugian negara. Karena kalau disebut di situ ada uang, itu ada uang 600 juta yang merupakan penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang tidak ada sama sekali dari Hasto Kristianto. Jadi kita melihat bahwa upaya-upaya inilah yang menjadi alasan, yang menjadi bukti sesungguhnya bahwa kasus ini merupakan kasus politik. Kemudian juga latar belakang. Nah itu ya teman-teman semua. Memang kalau dilihat hukum ataupun kayak KPK ini, kesannya itu terlihat sangat politis gitu ya. Makanya kita juga sebagai rakyat gitu terus mengikuti gitu kan bagaimana KPK menangani setiap kasusnya gitu. Yang seperti barusan dikatakan oleh Bung Guntur Romli ya, yang mengatakan bahwasanya sudah ada 2 orang dari BI ditetapkan tersangka dari KPK gitu ya. Tapi karena 2 orang ini masih di lingkaran kekuasaan,
digagalkan lagi gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Nah yang kedua seperti Bung Noel tadi mengatakan tidak takut sama sekali jika video itu dibongkar gitu, dan beliau juga mengatakan tidak mungkin ada gitu. Ayo buktikan, karena jangan sampai sudah melemparkan bola panas terus setelah memakai baju orange malah kayak mules gitu katanya kan. Nah ini bisa menjadi sesuatu yang membuat PDI harusnya segera untuk membongkar gitu loh. Rakyat tetap menunggu dan melihat. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk pembunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Ada kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Dia menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden juga bajingan tolol, dan pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan. Nanti diumpankan begitu jadi CEO ada korupsi sedikit ditangkap itu kan. Menghina akal sehat dari masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Itu. Yang kedua, ini semacam sogokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini. Karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sogokan, tapi sandera juga. Iya, itu juga langsung disandera. Hasto, kasus hukumnya, kalau dalam konteks merugikan negara, kayaknya masih jauh lebih besar yang lain. Jadi ketika press conference disampaikan setelah Hasto dinyatakan tersangka, pesannya sederhana, bahwa Hasto itu sebenarnya secara hukum nggak kuat-kuat amat, karena banyak kasus-kasus lain di KPK, bukan hanya mangkrak tapi tidak tuntas misalnya. Kan pesan itunya, lah Hasto ini kan kasus hukumnya, kalau dalam konteks merugikan negara, kira-kira begitu, kayaknya masih jauh lebih besar yang lain. Kenapa yang besar-besar merugikan negara itu tidak segera dieksekusi oleh KPK yang baru? Itulah kemudian kenapa dalam press conference-nya ini kan mempertebal argumen bahwa sejak awal sebenarnya Hasto itu diposisikan sebagai orang yang ditarget, akan ditersangkakan, dan ada persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu, dengan dua argumen, fotonya hilang di website PDIP, kemudian misalnya narasi ini adalah narasi yang memang ditarget, adalah ingin menunjukkan gara-gara PDIP posisinya kritis dalam banyak isu, berada di luar kekuasaan, kala pilpres nggak ada temannya, maka PDIP digergaji dalam proses itu kan, kira-kira begitu lah ya. Dan itu yang saya kira jauh lebih kuat memang narasi politiknya belakangan ini, karena kan memang bangunan isu bahwa Hasto itu nggak mungkin tersangka kalau nggak galak, tidak mecat kader, kira-kira begitu kan, dan seterusnya. Bahwa 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka, 1 minggu dapat menetapkan tersangka. Ini yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya nggak ngerti ini buktinya apa yang 1 minggu ini, yang 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka atau menetapkan tersangka itu juga buktinya apa yang sudah diperoleh selama 5 tahun. Apakah sama itu bukti yang dipakai selama 5 tahun itu, atau dalam waktu relatif singkat belum ada 10 hari bisa menetapkan seorang tersangka tanpa dengan bukti yang lama atau dengan bukti yang lama? Ini yang pertanyaan secara akademik dan sekaligus publik bertanya-tanya mengenai hal itu. Ini bahan hukumnya, alat buktinya apa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Sampai hari ini sekali lagi, mudah-mudahan nanti ada dari penyidik bisa menyampaikan itu tentang alat buktinya apa. Ini bukan rahasia penyidikan. Ini adalah proses objektifikasi dalam penegakan hukum pidana. Jadi harus bisa dijelaskan secara publik, ini loh alat buktinya 1, 2, 3. Jadi misalnya itu kan minim 2 alat bukti ya. Alat buktinya apa yang dipakai oleh penyidik KPK yang sekarang periode baru kepemimpinan ini gitu loh. Saya agak greget sekali itu. Kalau saya baca dirinya sedikit saya mengulangi. Jadi di situ ada namanya pasal suap. Pasal suap itu ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Yang menerima suap dihukum. Dalam putusan penerima suap itu tidak pernah ada disebut nama-nama Hasto dalam proses
penerimaan suap, terus sekarang dia jadikan tersangka. Ini bahan hukumnya apa? Atau alat buktinya apa? Kira-kira Rasa-rasanya kalau KPK ini terus-terusan seperti ini, rakyat pasti bakalan muak ya teman-teman semua. Apalagi melihat kasus yang lama kok malah baru ditangkap sekarang gitu loh. Lah 5 tahun kemarin ngapain aja kan gitu. Nah terus yang kedua, apakah hukum di Indonesia ini akan begini terus gitu loh. Sementara koruptor yang sangat besar sekali hukumannya nggak sesuai dengan apa yang dicuri. Banyak lah pokoknya. Terus ada juga kalau rakyat kecil itu rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan keadilan. Sementara orang-orang yang berduit itu kayaknya gampang banget gitu ya. Mainkan uang semuanya jadi lancar dan licin. Nah apakah akan terus-terusan seperti ini gitu loh. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau hukum carut-marut seperti ini ya kan. Karena sudah ada contohnya gitu loh. Contoh yang baik ya di sini ya. Kita melihat Cina yang kemarin itu koruptor 6, sekian triliun itu langsung dihukum mati. Kalau itu ada di Indonesia rasa-rasanya keren sekali. Dan janji Pak Prabowo apa? Ingin mengambil sumber daya alam untuk dikuasai negara agar bisa sampai ke rakyatnya. Ayo Pak, buktikan dong Pak. Dan juga mengejar para koruptor. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.